Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku adalah wanita mandiri yang berasal dari keluarga cukup berada. Sejak kecil, orang tuaku selalu mengajarkanku untuk tidak bergantung pada orang lain, terutama dalam hal keuangan. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa perempuan harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, memiliki karir, dan mengelola hidupnya dengan baik. Ketika bertemu dengan Mas Arga, aku melihat sosok pria yang tampak baik dan bertanggung jawab. Ia selalu memperlakukan aku dengan penuh perhatian, memberikan rasa nyaman, dan menunjukkan keseriusan dalam hubungan kami. Dari awal, aku memang tidak mencari pasangan yang kaya raya, tetapi seseorang yang bisa menjadi teman hidup, berbagi suka dan duka bersama. Mas Arga berasal dari keluarga sederhana. Ia selalu mengatakan bahwa ia adalah pria pekerja keras yang ingin membangun masa depan dari hasil usahanya sendiri. Aku menghargai tekadnya itu dan merasa bahwa kami memiliki kesamaan dalam cara memandang hidup. Aku pikir, selama kami saling mendukung, tidak ada masalah yang tidak bisa kami hadapi bersama. Setelah menikah, kehidupan kami sebenarnya berjalan cukup stabil dari segi ekonomi. Aku bekerja dari rumah sebagai freelancer, sementara Mas Arga bekerja di kantor. Dengan penghasilanku yang tidak sedikit, aku bisa mencukupi kebutuhanku sendiri tanpa harus meminta uang darinya. Aku tidak pernah merasa perlu membebani Mas Arga dengan kebutuhan pribadiku. Bahkan, untuk beberapa pengeluaran rumah tangga, aku seringkali ikut berkontribusi tanpa ragu. Awalnya, aku berpikir bahwa kondisi ini akan membuat rumah tangga kami lebih harmonis. Aku membayangkan kehidupan pernikahan yang saling mendukung, di mana kami bisa mengatur keuangan bersama tanpa adanya ketimpangan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat sisi lain dari Mas Arga, sisi yang selama ini mungkin tidak pernah kutemui sebelum menikah. Mas Arga ternyata bukan sekadar hemat, tetapi benar-benar pelit dan perhitungan dalam segala hal. Ia selalu merasa bahwa pengeluarannya harus diminimalisir, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya penting. Setiap bulan, ia selalu mencatat semua pengeluaran rumah tangga secara detail dan sering mempertanyakan apakah setiap pembelian memang benar-benar diperlukan. Kenapa beli sabun mandi yang ini? Kan ada yang lebih murah, katanya suatu hari saat melihat struk belanjaan yang kutinggalkan di meja. Aku terdiam, tak menyangka bahwa ia bahkan mempermasalahkan harga sabun mandi. Bedanya cuma 5.000, Mas. Aku lebih suka yang ini karena lebih wangi dan gak bikin kulit kering. Jawabku, berusaha tetap tenang. Tapi kalau tiap bulan kamu beli yang mahal-mahal terus, lama-lama uang kita habis juga, katanya ketus. Aku hanya bisa menghela napas. Ini bukan pertama kalinya ia mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Setiap kali kami makan di luar, ia selalu memilih tempat yang paling murah. Jika aku ingin membeli sesuatu untuk mempercantik rumah, seperti vas bunga atau taplak meja, ia selalu mengatakan bahwa itu tidak penting dan hanya pemborosan belaka. Padahal, rumah adalah tempat kami tinggal, dan tentu saja aku ingin membuatnya nyaman. Lebih parahnya lagi, sikap perhitungannya ini semakin menjadi setelah mendengar masukan dari orang tuanya. Sejak awal, aku memang menyadari bahwa mertuaku tidak pernah benar-benar menyukaiku. Mereka selalu beranggapan bahwa aku hanya akan menghabiskan uang Mas Arga. Mereka tahu aku berasal dari keluarga berada, dan mungkin dalam pikiran mereka, aku adalah tipe wanita manja yang terbiasa hidup mewah dan hanya bisa menghamburkan uang suami. Seringkali, Mas Arga pulang dari rumah orang tuanya dengan sikap yang lebih dingin kepadaku. Aku bisa merasakan bahwa ia baru saja dipengaruhi oleh mereka. Kamu tuh harus lebih pintar mengatur keuangan, katanya suatu malam saat kami hendak tidur. Aku menoleh padanya. Maksudnya apa? Ibu bilang, istri itu harus bisa menghemat uang suaminya. Nggak boleh boros. Kalau kamu bisa lebih irit, kan uangnya bisa kita tabung buat masa depan, katanya dengan nada serius. Aku terdiam.
Aku tahu betul bahwa ini bukan murni pendapatnya sendiri. Ini adalah kata-kata yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya. Mas, aku nggak pernah pakai uang kamu buat hal-hal yang nggak penting. Bahkan, aku pakai uangku sendiri buat beberapa keperluan rumah tangga. Kataku, berusaha menjelaskan. Tapi tetap aja, kamu harus lebih hemat. Potongnya tanpa mau mendengarkan lebih jauh. Saat itu, aku mulai merasa bahwa aku bukan hanya menikah dengan Mas Arga, tetapi juga dengan keluarganya. Setiap kali ada masalah, mereka selalu ikut campur, dan yang lebih menyakitkan, Mas Arga selalu lebih percaya kepada mereka dibandingkan denganku. Hari demi hari, tekanan ini semakin berat. Aku merasa seperti seorang asing di rumahku sendiri. Aku bekerja keras, tidak pernah membebani suamiku, dan bahkan ikut berkontribusi dalam keuangan rumah tangga. Tapi tetap saja, aku yang selalu disalahkan. Aku yang selalu dianggap boros, meskipun kenyataannya, aku jauh dari kata boros. Suasana rumah semakin terasa panas. Mas Arga yang dulu lembut dan perhatian kini berubah menjadi sosok yang penuh curiga, dan selalu siap menyalahkanku. Aku tidak tahu lagi berapa kali aku harus menghela napas panjang. Menahan emosi setiap kali ia mulai menuduhku boros dan suka foya-foya. Aku tuh heran sama kamu. Kenapa si belanjanya nggak pernah berhenti? Suaranya meninggi suatu malam, saat ia melihat paket belanjaan yang baru saja tiba. Aku menoleh, menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Mas, itu barang pesanan klienku. Aku butuh buat kerja. Jawabku berusaha menahan nada suaraku agar tetap tenang. Tapi tetap aja, kamu tuh kayak nggak bisa berhenti belanja. Duit itu nggak turun dari langit. Tahu? Bentaknya lagi. Darahku mendidih. Duit siapa yang aku pakai? Mas? Duit aku sendiri. Kan? Aku nggak pernah minta sepeser pun dari kamu. Aku tak bisa lagi menahan amarahku. Mas Arga mendengus, wajahnya memerah karena emosi. Tapi tetap aja, kamu itu istri. Harusnya bisa lebih hemat, lebih tahu diri. Jangan kayak nggak punya batas. Mataku memanas, tapi aku menolak untuk menangis. Ini sudah keterlaluan. Aku bekerja, aku menghasilkan uang sendiri, aku tidak pernah menyentuh gajinya sepeser pun, dan sekarang aku masih juga dituduh boros? Mas, kamu dengar nggak omonganmu sendiri? Aku yang cari uang sendiri, aku yang bayar semua kebutuhanku, bahkan aku juga ikut bayar keperluan rumah ini. Lalu di mana letak borosnya? Suaraku bergetar karena marah. Tapi, bukannya mereda, Mas Arga malah semakin menjadi. Ibu benar. Dari awal aku sudah diperingatkan, kamu cuma akan menghabiskan uangku. Ibu bilang, perempuan kaya-kaya kamu tuh nggak bakal bisa hidup sederhana. Pasti bisanya cuma hambur-hamburin uang suami. Aku membelalakan mata, benar-benar tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Ibumu bilang begitu? Ya, dan aku makin sadar, kamu memang seperti itu. Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu tuh egois. Yang kamu pikirin cuma kesenanganmu sendiri. Aku menggeleng tak percaya. Kesenangan aku sendiri? Aku tertawa sinis. Kamu tahu nggak? Selama ini aku diam karena aku masih ingin menjaga pernikahan ini. Aku masih ingin menghormati kamu sebagai suami. Tapi sekarang aku sadar, aku sudah terlalu sabar. Mas Arga menatapku dengan ekspresi tak terima. Oh, jadi kamu mau melawan sekarang? Aku cuma mau kamu pakai akal sehat. Mas, aku nggak pernah pakai uang kamu. Aku nggak pernah foya-foya. Justru kamu yang sejak menikah ini nggak pernah keluar uang buat aku. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Aku bisa melihat sekilas nama di layar. Ibu. Hah? Tentu saja. Siapa lagi kalau bukan mereka yang terus mengompori pikirannya? Dengan cepat, ia mengangkat telepon itu, berjalan menjauh dariku seolah ingin memastikan aku tidak bisa mendengar percakapannya. Tapi aku tetap bisa menangkap beberapa potong kalimat yang membuat hatiku semakin panas. Iya, Bu. Iya, aku tahu. Iya, Bu, nanti aku tegur lagi. Tak lama kemudian, ia kembali dengan tatapan tajam. Ibu bilang, aku harus lebih tegas sama kamu. Kalau kamu tetap ngelawan, mungkin memang lebih baik kita pikirkan ulang pernikahan ini.
Dada ini terasa sesak. Jadi ini akhirnya? Dia lebih percaya pada ibunya daripada pada istrinya sendiri? Aku menatapnya lekat-lekat. Kalau itu yang kamu inginkan, Mas, silakan. Aku nggak akan memohon untuk bertahan dengan pria yang bahkan tidak menghargai istrinya sendiri. Aku berbalik, melangkah ke kamar dengan tangan gemetar karena menahan amarah dan kekecewaan. Di belakangku, aku bisa mendengar Mas Arga mengumpat pelan, tapi aku tidak peduli lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena aku takut, tetapi karena aku sadar. Mungkin, ini bukan pernikahan yang pantas untuk aku perjuangkan. Hari-hari berlalu dengan semakin banyak pertengkaran. Mas Arga yang dulu penuh perhatian kini berubah menjadi sosok yang sulit diajak bicara. Setiap kali aku mencoba berdiskusi dengannya, mencoba menjelaskan sudut pandangku, ia selalu menutup telinga. Ia tidak lagi mendengarkan pendapatku, seolah-olah apapun yang kukatakan tidak ada artinya. Aku cuma mau kita bicara baik-baik, Mas, kataku suatu malam, berusaha menahan kesabaranku. Kita suami istri, harusnya bisa menyelesaikan masalah tanpa harus saling menyalahkan. Mas Arga yang sedang duduk di sofa, hanya melirik sekilas tanpa minat. Ngapain dibahas lagi? Toh, kamu juga nggak bakal mau dengerin omongan aku. Aku menarik napas panjang. Aku selalu mendengarkan, Mas. Tapi masalahnya, kamu yang selalu percaya omongan orang lain daripada mendengarkan aku sebagai istri kamu. Mas Arga langsung mendengus. Maksudmu ibu dan bapak? Mereka cuma ingin yang terbaik buat aku. Mereka nggak mau aku rugi karena istriku sendiri. Aku terkekeh sinis. Rugi? Rugi apanya? Mas, aku nggak pernah pakai uang kamu, aku tetap bekerja, dan aku juga ikut bayar keperluan rumah. Sebenarnya siapa yang rugi di sini? Wajahnya langsung memerah. Kamu mulai ngelawan ya sekarang? Aku menggertakkan gigi, menahan diri untuk tidak meledak. Aku nggak melawan, Mas. Aku cuma mau kita duduk dan bicara tanpa ada campur tangan orang lain. Ini rumah tangga kita, bukan rumah tangga orang tuamu. Tapi Mas Arga malah bangkit dari sofa dengan ekspresi marah. Justru karena ini rumah tangga kita, aku nggak mau kamu seenaknya. Ibu sudah bilang, kalau aku nggak hati-hati, aku bisa jatuh miskin gara-gara istri yang boros. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Masih juga kamu percaya omongan itu? Kamu sadar nggak? Aku ini yang justru menopang sebagian pengeluaran rumah kita. Aku yang bayar listrik bulan lalu. Aku yang beli perabot baru karena kulkas kita rusak. Aku yang selalu menanggung keperluan pribadi tanpa pernah minta sepeser pun dari kamu. Kamu mau bilang aku boros? Lalu kamu ini apa? Mas? Ia terdiam sejenak, tetapi bukannya sadar, wajahnya malah semakin memerah karena tersulut emosi. Jadi kamu mau bilang aku numpang hidup sama kamu? Kalau melihat faktanya, iya. Aku akhirnya kehilangan kesabaran. Aku bekerja, aku cari uang, aku bantu keuangan rumah tangga ini. Sementara kamu, kerjanya cuma percaya omongan orang tuamu tanpa pernah melihat kenyataan. Mas Arga membanting gelas yang ada di meja, membuatnya pecah berhamburan di lantai. Aku tersentak, tapi aku menolak mundur. Kamu keterlaluan, bentaknya. Aku suamimu. Kamu harusnya hormat sama aku. Aku mendengus. Hormat? Hormat sama suami yang lebih percaya orang tuanya daripada istrinya sendiri? Hormat sama suami yang lebih mementingkan gengsinya daripada logika? Bukannya menjawab pertanyaanku, Mas Arga malah menggeram marah. Ia menyeretku keluar dan memaksaku masuk ke dalam mobil. Hingga aku sadar, ia akan mengembalikanku kepada orang tuaku. Suasana di ruang tamu tegang. Aku berdiri di tengah ruangan dengan tangan mengepal, berusaha menahan gemetar akibat amarah yang mendidih dalam dadaku. Mas Arga berdiri di hadapanku dengan wajah merah padam, matanya penuh emosi, sementara orang tuaku duduk di sofa, menyaksikan pertengkaran ini dengan ekspresi murka. Jadi kamu mau bilang aku yang salah? Suara Mas Arga menggema di ruangan. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Mas, aku sudah capek. Capek dituduh ini itu, capek dibilang boros, capek dianggap nggak tahu cara mengatur uang.
Aku kerja. Aku cari uang sendiri. Aku bahkan gak pernah menyentuh gaji kamu. Sekarang kamu masih juga menyalahkan aku? Mas Arga mendengus, matanya menyipit penuh amarah. Kamu gak tahu cara jadi istri yang baik. Ibu sudah bilang dari awal, perempuan kaya-kaya kamu gak bisa diatur. Kamu cuma bisanya ngabisin uang suami. Bra, ayahku tiba-tiba menepukkan tangannya ke meja dengan keras, membuatku tersentak. Wajahnya merah pada menahan amarah. Kamu tahu kamu bicara di rumah siapa? Hah? Kamu menuduh anakku seperti itu di depan orang tuanya sendiri? Suaranya menggelegar, membuat suasana semakin panas. Mas Arga malah mendongak dengan angkuh. Saya cuma bicara apa adanya, Pak. Anak bapak ini boros. Saya sudah nggak tahan lagi. Ibuku berdiri dengan wajah berapi-api. Boros? Dari dulu anakku hidup dengan uangnya sendiri. Kamu itu suaminya, tapi justru kamu yang hidup numpang sama dia. Apa? Saya numpang? Mas Arga tertawa sinis, lalu menatapku dengan mata berkilat penuh emosi. Jadi gitu, kamu ngomongin aku di belakang? Kamu pikir karena kamu punya uang sendiri, kamu bisa ngerendahin aku, ya? Aku tertawa sinis. Aku nggak perlu ngomong di belakang, Mas. Kamu yang selalu menuduh aku seenaknya, padahal kamu yang nggak pernah ngeluarin uang buat rumah tangga ini. Sekarang malah berani bilang aku boros? Kamu ini lelaki macam apa? Mas Arga semakin marah. Ia menunjuk ke arahku dengan tangan gemetar karena emosi. Kamu nggak pantas jadi istri. Kamu perempuan nggak tahu diri. Aku mencengkeram kain bajuku sendiri, berusaha menahan emosi yang sudah hampir meledak. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar membuat darahku membeku. Dengan ini, aku ceraikan kamu. Seketika ruangan terasa sunyi. Aku mematung di tempatku, merasakan sesuatu yang panas menjalar di dadaku. Orang tuaku menatap Mas Arga dengan mata membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja keluar dari mulutnya. Lancang sekali kamu, Arga. Suara ayahku bergetar karena marah. Mas Arga menarik napas dalam-dalam, seolah merasa puas dengan keputusannya. Iya, memang itu yang terbaik. Aku sudah muak hidup sama perempuan ini. Plah, tiba-tiba, tangan ayah melayang keras ke pipi Mas Arga. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan. Kurang ajar kamu, Arga. Kamu menceraikan anakku di depan orang tuanya sendiri? Kamu pikir rumah tangga itu mainan? Mas Arga tersentak. Tangannya menyentuh pipinya yang memerah. Ia menatap ayah dengan penuh kemarahan, tetapi sebelum bisa membalas, ibuku sudah menunjuk ke arah pintu dengan wajah penuh amarah. Keluar dari rumah kami. Sekarang juga. Aku masih terpaku di tempat. Napasku tersengal-sengal akibat gejolak emosi yang bercampur dengan kepedihan. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya mati-matian. Aku tidak akan menangis di depan pria ini. Aku tidak akan menunjukkan kelemahan di hadapannya. Mas Arga terdiam sejenak, lalu mendengus penuh harga diri. Baik, aku pergi. Aku juga nggak butuh perempuan macam dia. Dengan langkah kasar, ia berjalan menuju pintu. Namun sebelum benar-benar keluar, ia menoleh ke arahku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu akan menyesal. Ingat itu. Aku menatapnya balik, lalu berkata dengan suara yang penuh ketegasan. Yang akan menyesal itu kamu, Mas. Tapi saat itu terjadi, aku sudah tidak peduli lagi. Mas Arga menatapku tajam, lalu tanpa berkata-kata lagi, ia membuka pintu dan pergi. Begitu pintu tertutup, tubuhku akhirnya melemas. Ibuku langsung mendekat dan memelukku erat. Sementara ayah masih berdiri dengan napas memburu, menahan amarahnya yang belum reda. Anakku, kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini, bisik ibu di telingaku. Aku menggigit bibirku, menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuk pernikahan ini. Tapi kini, semuanya berakhir dengan cara yang paling menyakitkan. Setelah Mas Arga pergi, suasana di rumah masih terasa begitu tegang. Aku duduk di sofa dengan pandangan kosong, merasakan dadaku sesak karena campuran marah, kecewa,
dan sakit hati yang luar biasa. Suara ayah dan ibu yang memanggilku terasa samar, seolah-olah aku berada di dalam ruangan kedap suara yang hanya berisi gema pikiranku sendiri. Aku baru saja diceraikan oleh suamiku, di depan kedua orang tuaku, dengan cara yang begitu kejam dan merendahkan. Tanganku gemetar saat menyeka air mata yang masih terus mengalir, meskipun aku sudah berusaha menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah, tetapi aku tidak bisa mengontrol perasaan ini. Rasa sakitnya terlalu menusuk. Ibu duduk di sampingku dan langsung merangkul tubuhku dengan erat. Sabar ya, nak. Ibu tahu ini berat, tapi percayalah, kamu sudah melakukan yang terbaik. Aku terisak dalam pelukannya. Bu, kenapa dia begitu kejam? Kenapa dia lebih percaya orang tuanya daripada aku? Ibu mengusap punggungku dengan lembut. Karena dia bukan pria yang layak untukmu. Dari awal ibu dan ayah sudah melihat tanda-tandanya, tapi kami tidak ingin ikut campur. Kami ingin kamu bahagia, nak. Tapi sekarang kami tahu, Mas Arga bukanlah pria yang bisa membahagiakanmu. Aku menutup mata, mengingat kembali setiap pertengkaran, setiap tuduhan yang ia lontarkan kepadaku, setiap ketidakadilan yang harus kutelan sejak menikah dengannya. Selama ini, aku menahan diri, berharap semuanya akan membaik. Tapi nyatanya, aku hanya menipu diriku sendiri. Ayah yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Suaranya terdengar tegas tetapi penuh kasih sayang. Ayah tidak akan membiarkan dia merendahkanmu lagi. Mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir. Kami akan mengurus semuanya. Kamu tidak sendiri. Aku menoleh ke arah ayah, menatap wajahnya yang penuh ketegasan dan amarah yang masih tersisa. Maksud ayah? Ayah sudah menghubungi pengacara kita. Perceraian ini harus segera diproses. Kamu tidak perlu berurusan dengan Mas Arga lagi, jawab ayah dengan nada penuh kepastian. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata ayah. Selama ini aku mencoba mempertahankan pernikahan yang sudah hancur. Tetapi kini aku sadar, tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Aku ingin semua asetku ditarik kembali, kataku, suaraku lebih kuat daripada yang aku kira. Ayah dan ibu saling berpandangan, lalu mengangguk. Itu memang sudah seharusnya, kata ibu. Rumah ini atas namamu, mobil juga kamu yang beli, dan semua barang yang ada di dalamnya adalah hasil kerja kerasmu. Dia tidak berhak atas apapun. Aku mengangguk, hatiku masih terasa sakit, tetapi ada sedikit kelegaan yang mulai muncul. Aku ingin semuanya diselesaikan secepat mungkin. Aku tidak mau lagi ada urusan dengan dia. Kita akan pastikan semuanya selesai, nak, kata ayah. Pengacara kita akan mengurus semua dokumen perceraian dan memastikan tidak ada celah bagi Mas Arga untuk menuntut apapun darimu. Aku menghembuskan napas panjang. Aku tahu ini bukan proses yang mudah, tetapi aku merasa lebih kuat karena ada ayah dan ibu di sisiku. Tak lama kemudian, ayah menghubungi pengacaranya dan mengatur pertemuan untuk membahas proses perceraian serta penarikan semua asetku. Aku mendengarkan percakapan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi masih ada sisa kepedihan, tetapi di sisi lain, ada perasaan lega karena aku akhirnya bisa terbebas dari pernikahan yang penuh penderitaan ini. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar aman. Aku tidur di rumah orang tuaku, di kamar yang dulu menjadi tempatku tumbuh besar. Tidak ada lagi perasaan was-was, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi tuduhan yang menyakitkan. Ketika aku menutup mata, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah lagi membiarkan seseorang menginjak harga diriku seperti ini. Aku akan bangkit. Aku akan menjadi lebih kuat. Dan aku akan menunjukkan kepada Mas Arga bahwa kehilangan aku adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Hari itu, gedung pengadilan dipenuhi oleh banyak orang yang tengah mengurus perkara mereka masing-masing. Namun, bagiku, hari ini adalah babak terakhir dari pernikahan yang penuh luka. Sidang perceraian antara aku dan Mas Arga akhirnya selesai. Keputusan sudah diketuk oleh hakim. Kami resmi bercerai. Aku melangkah keluar dari ruang sidang dengan napas lega, meskipun hatiku masih sedikit bergetar. Perceraian ini bukan hal yang mudah, tetapi aku sudah siap menghadapi semuanya.
Aku tidak lagi melihat pernikahan ini sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan sebagai beban yang harus kulepaskan. Di sebelahku, ayah dan ibu berdiri dengan wajah tenang, tetapi jelas mereka masih menahan amarah terhadap mantan suamiku itu. Sementara di seberang kami, Mas Arga berdiri dengan wajah tegang, rahangnya mengeras, tangannya terkepal. Ia tidak terima. Kalian gak bisa begini, bentaknya tiba-tiba. Aku menghela napas, sudah menduga akan ada adegan seperti ini. Maksud kamu apa, Mas? Tanyaku dengan suara datar. Mas Arga melangkah mendekat dengan ekspresi penuh kemarahan. Aku nggak terima. Aku sudah kehilangan semuanya. Rumah, mobil, bahkan rekening bersama kita kosong. Kalian nggak punya hati, ya? Aku menatapnya tanpa ekspresi, tapi di dalam hati aku merasa geli. Betapa ironisnya, seseorang yang selama ini menuduhku boros dan menghamburkan uangnya, ternyata baru sadar bahwa selama ini dia hidup dari uangku. Apa maksudmu dengan kehilangan semuanya? Aku bertanya pelan, menantangnya untuk mengatakan hal yang lebih jelas. Rumah yang kita tinggali, mobil yang aku pakai setiap hari, tabungan yang selama ini aku kira milik kita berdua. Sekarang semuanya ditarik dariku. Aku bahkan gak punya tempat tinggal lagi. Suaranya meninggi, membuat beberapa orang di sekitar kami mulai melirik ke arah kami. Aku menatapnya tajam. Rumah itu atas namaku sejak awal. Mobil itu aku beli dengan uangku sendiri. Dan tabungan yang kamu maksud? Itu tabunganku sendiri, bukan milik kita berdua. Selama ini kamu bahkan gak pernah menabung untuk keluarga kita, Mas. Mas Arga menggeram marah. Jangan bercanda. Aku sudah bekerja bertahun-tahun, masa aku gak punya apa-apa? Kamu pasti main kotor. Ayah yang sejak tadi diam akhirnya angkat suara. Kamu bisa cek sendiri ke pengacara kami dan ke bank kalau tidak percaya. Semua yang kamu nikmati selama ini memang bukan dari hasil kerja kerasmu sendiri, Arga. Itu dari anakku. Mas Arga terbelalak, jelas tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan ayah. Tidak mungkin, selama ini aku pikir. Aku menyilangkan tangan di dadaku, menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Kamu pikir apa, Mas? Bahwa kamu yang menanggung semua pengeluaran rumah tangga? Bahwa kamu yang membiayai kehidupan kita? Kamu salah besar. Mas Arga masih mencoba mencerna semua itu. Aku bisa melihat rahangnya mengencang. Wajahnya memerah karena amarah dan rasa malu yang mulai muncul. Kamu, selama ini kamu gak pernah bilang apa-apa. Serunya dengan nada menyalahkan. Aku tertawa kecil, sinis. Untuk apa aku bilang? Aku tidak pernah mempermasalahkan itu karena aku pikir kita adalah pasangan suami istri yang harus saling mendukung. Aku pikir aku membantu meringankan bebanmu. Aku pikir kamu akan menghargainya, tapi apa yang aku dapat? Tuduhan, hinaan, dan cerai di depan orang tuaku. Aku menatapnya tajam, tidak ingin menahan lagi semua perasaan yang kupendam. Dan sekarang, setelah kamu kehilangan semuanya, baru kamu sadar bahwa semua itu bukan milikmu? Kamu baru sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar berkorban dalam pernikahan ini. Mas Arga tampak semakin frustrasi. Tapi aku suamimu. Seharusnya apa yang menjadi milikmu juga milikku. Ibuku yang sedari tadi menahan diri akhirnya ikut berbicara. Oh, jadi sekarang kamu baru ingat bahwa kamu suaminya? Kemana kesadaran itu saat kamu dengan enteng menceraikan anakku di depan kami? Wajah Mas Arga berubah pucat. Ia tidak bisa menjawab. Ayah melangkah maju, menatap Mas Arga dengan penuh wibawa. Dengarkan aku, Arga. Sejak awal kami sudah tahu bahwa kamu bukan pria yang bertanggung jawab. Kami melihat bagaimana kamu memperlakukan anak kami, tapi kami memilih diam karena ini rumah tanggamu. Tapi sekarang, setelah semua perlakuan burukmu, kamu masih berharap belas kasihan dari kami. Mas Arga mengepalkan tangannya, jelas ia tidak terima dengan semua kenyataan yang baru saja diungkapkan. Aku melangkah lebih dekat, berdiri hanya beberapa langkah darinya. Dulu aku mencintaimu, Mas. Aku berusaha keras mempertahankan pernikahan kita, meskipun aku tahu aku tidak bahagia. Tapi sekarang, aku sudah bebas.
Dan aku ingin kamu tahu satu hal. Keputusan menceraikanku adalah keputusan terburuk yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Aku bisa melihat bagaimana wajahnya berubah. Ada kemarahan, ada penyesalan, ada kebingungan. Tapi aku sudah tidak peduli lagi. Aku menghela napas panjang, lalu melangkah pergi meninggalkan Mas Arga yang masih berdiri dengan tatapan kosong, seolah dunianya baru saja runtuh. Aku tidak menoleh lagi. Aku tidak butuh melihat reaksinya. Hari-hari berlalu setelah perceraian kami disahkan. Bagiku, ini adalah awal yang baru. Meskipun masih ada bekas luka, aku mulai merasa lebih ringan. Aku kembali fokus pada pekerjaanku, mengurus bisnis yang selama ini kujalankan dari rumah, dan tentu saja menikmati waktu bersama kedua orang tuaku yang selalu mendukungku. Namun, bagi Mas Arga, semuanya tidak berjalan semulus itu. Tanpa aku, hidupnya yang dulu nyaman perlahan berubah menjadi penuh kesulitan. Saat masih menikah denganku, dia selalu merasa bahwa hidup kami berkecukupan, tidak pernah kekurangan apapun. Uang untuk belanja selalu ada, tagihan listrik dan air selalu terbayar tepat waktu, dan mobilnya selalu terisi bensin. Tapi sekarang, setelah semua asetku kutarik dan semua tagihan yang dulu aku bayarkan kini harus ia tanggung sendiri, ia baru menyadari sesuatu. Bahwa selama ini, bukan dia yang menopang rumah tangga kami. Itu aku. Awalnya, mungkin Mas Arga mengira hidupnya tidak akan berubah terlalu banyak. Dia masih memiliki pekerjaannya di kantor, dan gajinya tentu saja masih ada. Tapi masalahnya, selama ini dia terbiasa hidup di zona nyaman. Semua kebutuhan rumah tangga ditangani olehku. Bahkan, saat dia membutuhkan sesuatu, aku yang sering membelikan atau setidaknya membayar sebagian biayanya. Kini, setelah aku tidak lagi berada di sisinya, semua pengeluaran itu harus ia tanggung sendiri. Dan disitulah dia mulai merasakan dampak sebenarnya dari perceraian ini. Aduh, bensin mahal banget ya sekarang. Keluhnya suatu hari di kantor saat sedang makan siang bersama rekan-rekannya. Salah satu temannya menoleh, mengangkat alis. Loh, bukannya dari dulu harga bensin segitu? Mas Arga terdiam. Iya, memang harga bensin tidak berubah. Tapi dulu dia tidak pernah terlalu memikirkannya karena setiap minggu, tiba-tiba saja mobilnya sudah terisi penuh. Sekarang, dia harus mengatur uangnya sendiri untuk itu. Tagihan listrik pun mulai terasa memberatkan. Selama ini, dia jarang sekali melihat berapa totalnya setiap bulan karena aku yang mengurus pembayaran. Tapi kini, ketika lembaran tagihan itu sampai ke tangannya, ia hampir tidak percaya. Listrik kok mahal banget sih? Gumamnya sambil mengernyit. Ia lupa bahwa selama ini rumah kami, atau lebih tepatnya, rumahku, penuh dengan kenyamanan. AC selalu menyala di malam hari, air panas selalu tersedia, dan semua peralatan elektronik selalu dalam kondisi baik. Semua itu membutuhkan biaya, dan selama ini aku yang mengelolanya tanpa mengeluh. Saat makan di luar pun, ia mulai berpikir 2 kali. Jika dulu ia bisa dengan santai memilih restoran mahal tanpa peduli harga, kini ia mulai sadar bahwa uangnya tidak lagi selega dulu. Lama-kelamaan, Mas Arga mulai menyadari kesalahannya. Ia mulai mengingat kembali bagaimana dulu ia sering menuduhku boros, mengeluh bahwa aku terlalu sering membeli barang ini dan itu. Padahal, barang-barang itu bukan untuk berfoya-foya, aku membelinya untuk keperluan rumah, untuk kenyamanan kami berdua. Tiba-tiba ia ingat betapa rumah selalu rapi dan nyaman, karena aku rutin memanggil jasa kebersihan yang juga aku bayar sendiri. Kini, tanpa aku, rumah kontrakan yang ia tempati terasa berantakan dan berdebu, karena ia terlalu sibuk untuk mengurusnya sendiri. Ia juga ingat bagaimana setiap kali kami pergi berbelanja, aku selalu memastikan kebutuhan dapur lengkap. Ia dulu sering mengira aku hanya membeli hal-hal yang tidak perlu, tetapi kini ia baru sadar bahwa setiap barang yang kubeli memiliki tujuan. Sekarang, ketika ia pergi berbelanja sendiri, ia bingung menentukan apa saja yang benar-benar dibutuhkan. Kok harga bahan makanan mahal banget sih? Gerutunya suatu hari saat berbelanja di supermarket. Ia mulai berpikir tentang bagaimana dulu aku selalu tahu cara mengatur anggaran. Bagaimana aku bisa membeli banyak barang tetapi tetap bisa menabung. Dan saat itulah ia tersadar, aku bukan boros. Aku hanya tahu cara mengelola keuangan dengan baik.
Dan yang lebih menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar menghargai usahaku. Orang tua Mas Arga, yang selama ini selalu memihaknya, mulai kehilangan kesabaran. Mereka yang dulu sering mengomporinya agar mengontrol keuanganku, kini mulai mengeluh karena justru Mas Arga yang kini sering mengeluh ke mereka. "Kenapa kamu jadi sering ngeluh soal uang, Arga?" tanya ibunya suatu hari. Mas Arga menghela napas panjang. "Soalnya, ternyata banyak pengeluaran yang harus aku tanggung sekarang, Bu." Ayahnya mendengus. "Loh, bukannya selama ini kamu yang menanggung semua biaya rumah tangga? Bukannya itu yang kamu bilang dulu?" Mas Arga terdiam. Kata-kata ayahnya menusuk tepat ke hatinya. Ia tidak bisa membantah, karena dulu memang ia selalu menganggap bahwa akulah yang memboroskan uangnya. Tapi kenyataannya, sekarang, tanpa aku, ia mulai merasakan betapa sulitnya mengatur keuangan rumah tangga sendiri. Ibunya mulai kesal. "Lalu kalau kamu sekarang susah, kenapa dulu kamu menceraikan dia? Kenapa kamu langsung percaya saja sama kata-kata kami?" Mas Arga menatap ibunya, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ibunya, yang dulu paling menentang pernikahan kami, kini justru mempertanyakan keputusannya. Ia baru menyadari sesuatu, mereka memang tidak menyukaiku, tetapi mereka juga tidak peduli bagaimana kehidupannya setelah aku pergi. Mereka hanya ingin menyingkirkanku, tetapi tidak benar-benar peduli bagaimana dampaknya bagi Mas Arga sendiri. Mas Arga duduk termenung di atas ranjangnya yang berantakan. Kontrakannya yang sempit dan suram terasa semakin menyesakkan dada. Sejak perceraian kami, hidupnya berubah drastis. Dulu, ia terbiasa hidup dalam kenyamanan tanpa perlu pusing memikirkan tagihan dan kebutuhan rumah tangga. Sekarang, tanpa aku, semuanya terasa jauh lebih sulit. Namun, pukulan terbesar bagi Mas Arga bukan hanya kesulitan keuangan atau kenyataan bahwa hidupnya tidak senyaman dulu. Pukulan terbesar adalah ketika ia mengetahui kebenaran yang selama ini tidak pernah ia sadari, bahwa aku memiliki aset miliaran dan selama ini tidak pernah menyentuh uangnya. Semua ini terungkap saat ia mengunjungi seorang teman lamanya, Riko, yang bekerja di bidang keuangan. Awalnya, Mas Arga hanya mengeluh tentang kesulitan finansial yang ia alami setelah perceraian. Ia berbicara panjang lebar tentang bagaimana ia kehilangan rumah, mobil, dan tabungan yang selama ini ia kira miliknya. Namun, respons Riko membuatnya terkejut. "Loh, memangnya kamu nggak tahu? Mantan istrimu itu pengusaha sukses, Arga. Aku pernah dengar dari kenalan bahwa dia punya beberapa properti dan investasi besar. Dia tuh nggak butuh uang suami, justru mungkin kamu yang selama ini menikmati uang dia tanpa sadar." Mas Arga terdiam, seolah dunia berhenti berputar sejenak. "Apa maksud kamu?" tanyanya dengan suara serak. Riko menghela napas. "Coba pikirkan. Dari mana rumah yang kalian tinggali selama ini? Dari mana mobil itu? Kamu yakin itu hasil jerih payah kamu? Atau sebenarnya itu miliknya?" Pertanyaan itu bagaikan tamparan keras di wajahnya. Mas Arga mulai mengingat kembali semua yang terjadi selama pernikahan kami. Sejak awal menikah, aku tidak pernah menuntutnya untuk membiayai kehidupanku. Aku bekerja dari rumah, memiliki bisnis sendiri, dan selalu bisa membeli apapun yang aku butuhkan tanpa meminta uang darinya. Namun, karena hasutan orang tuanya, ia selalu merasa bahwa aku boros dan hanya menghabiskan uangnya. Ia selalu menganggap dirinya sebagai kepala keluarga yang menanggung semua beban, padahal kenyataannya, aku yang selama ini menopang kehidupan kami. Dan lebih menyakitkan lagi, aku tidak pernah menyentuh uangnya. Semua yang ia anggap sebagai hartanya ternyata berasal dari hasil kerja kerasku sendiri. Rumah yang nyaman, mobil yang selalu terawat, kehidupan tanpa kekhawatiran finansial, semuanya adalah hasil dari usahaku. Dan ia telah menghancurkan semuanya karena kebodohannya sendiri. Mas Arga meremas rambutnya, frustrasi. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah dibutakan oleh pengaruh orang tuanya. Sejak awal, ibunya memang tidak menyukaiku. Selalu ada nada sinis setiap kali beliau berbicara denganku, selalu ada sindiran setiap kali aku membeli sesuatu. Dan ketika ibunya mulai menanamkan pemikiran bahwa aku hanya memanfaatkan uangnya,
Mas Arga langsung percaya tanpa berpikir panjang. Padahal, seandainya saja ia menggunakan akalnya sendiri dan tidak langsung percaya pada ibunya, mungkin pernikahan kami tidak akan berakhir seperti ini. Ia mulai menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Penyesalan itu begitu menyakitkan, seperti duri yang menusuk dadanya setiap saat. Setiap malam ia teringat bagaimana aku berdiri tegak di depan pengadilan, bagaimana aku menatapnya dengan kecewa, dan bagaimana aku berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Ia tidak bisa menerima bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Maka, dengan penuh harapan, ia mengambil ponselnya dan mencari namaku dalam daftar kontak. Jemarinya gemetar saat ia mengetik pesan. Aku tahu aku salah. Aku ingin bicara. Bisa kita bertemu? Ia menatap layar ponselnya lama, berharap ada balasan dariku. Namun, 5 menit berlalu, 10 menit, 1 jam, tidak ada satupun pesan yang masuk. Dengan rasa putus asa, ia mencoba meneleponku. Jantungnya berdegup kencang saat mendengar nada sambung, berharap aku akan mengangkatnya. Namun, beberapa detik kemudian, telepon itu terputus begitu saja. Aku menolaknya. Mas Arga menatap layar ponselnya dengan wajah pucat. Aku tidak hanya mengabaikan pesannya, tetapi juga menolak untuk berbicara dengannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kehilangan. Ia telah menghancurkan sesuatu yang berharga, dan kini, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Mas Arga duduk sendirian di dalam kontrakannya yang kini terasa begitu sempit dan sunyi. Matanya menatap kosong ke layar ponselnya, berharap ada pesan dariku. Namun, tidak ada. Sudah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, sejak terakhir kali aku menolaknya, dan kini ia benar-benar harus menerima kenyataan, aku tidak akan pernah kembali. Ia memegang kepalanya, mengingat bagaimana aku menatapnya saat menolak permintaannya untuk kembali. Tatapan itu dingin, tapi penuh keyakinan. Bukan tatapan seseorang yang masih ragu, melainkan tatapan seseorang yang sudah benar-benar melepaskan masa lalu. Dan disitulah Mas Arga sadar, penyesalannya tidak akan mengubah apapun. Sementara itu, kehidupanku berbanding terbalik dengan Mas Arga. Setelah bercerai, aku semakin fokus pada bisnis dan karierku. Kini, tanpa harus menghadapi suami yang selalu meremehkan dan mengekang, aku bisa lebih bebas mengejar mimpiku. Perusahaanku berkembang pesat. Investasiku semakin meningkat, dan aku mulai membangun beberapa bisnis baru. Aku bahkan membeli rumah yang lebih besar dan lebih nyaman untuk tinggal bersama orang tuaku. Mereka yang dulu marah karena aku diperlakukan tidak adil oleh Mas Arga, kini tersenyum bangga melihat keberhasilanku. Di media sosial, kehidupanku terlihat semakin gemilang. Aku sering bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis sekaligus liburan, menikmati hidup yang lebih bahagia. Foto-foto yang kuunggah selalu menunjukkan senyum yang tulus, bukan senyum yang dipaksakan seperti saat masih bersamanya. Dan tentu saja, semua itu sampai ke mata Mas Arga. Mas Arga mencoba menjalani kehidupannya seperti biasa, tetapi dimanapun ia berada, ia selalu melihat bayanganku. Di kantor, ia mendengar rekan-rekannya membicarakan kesuksesanku. Mantannya Arga itu luar biasa, ya? Setelah cerai malah makin sukses, ucap salah satu temannya saat makan siang. Di media sosial, setiap kali ia membuka ponselnya, selalu ada seseorang yang membagikan kabar tentangku. Entah itu berita bisnis, wawancara, atau sekadar unggahan bahagia yang menunjukkan betapa aku telah melanjutkan hidupku tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Ia tidak bisa menghindarinya. Setiap kali melihat fotoku tersenyum, ia merasakan nyeri di dadanya. Karena ia tahu, seharusnya ia ada di sisiku saat ini. Ada malam-malam di mana Mas Arga hanya bisa menatap langit-langit kamarnya, mengulang kembali setiap keputusan yang ia buat. Bagaimana ia percaya pada kata-kata orang tuanya, tanpa pernah mencoba melihat kenyataan. Bagaimana ia dengan mudah menuduhku boros, padahal akulah yang menopang kehidupan rumah tangga kami. Dan yang paling menyakitkan, bagaimana ia melepasku begitu saja tanpa menyadari bahwa aku adalah hal terbaik yang pernah ia miliki. Kini, ia hanya bisa menyesal. Sementara aku sudah melangkah maju. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Dan aku tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang.
Karena untukku, masa lalu hanyalah pelajaran, bukan sesuatu yang harus diulang kembali.